Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah tiba di Roma, Paulus yang dalam tahanan diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita. Meskipun demikian, aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi, orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya boleh bertemu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." 2 tahun penuh Paulus tinggal di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Mu ya Tuhan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Mu ya Tuhan. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan taktanya di surga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Orang yang tulus akan memandang wajah-Mu ya Tuhan. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Sebab Tuhan adalah adil, Ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Orang yang tulus akan memandang wajah-Mu ya Tuhan. Baik pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku akan mengutus roh kebenaran kepadamu, sabda Tuhan. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus bangkit, berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan
jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Bapak Uskup, Konfrater dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lewat perikop ini mengatakan kepada kita yang utama dalam hidup kita, yakni mengikuti Yesus, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Bukan kita pusing untuk istilah sekarang kepo dengan keputusan Tuhan untuk nasib orang lain. Hari ini kita diajak sama-sama, bahkan dikatakan karena sikap Petrus yang ingin tahu nasib dari Yohanes, maka akhirnya tersiar kabar yang miring tentang kehidupan Yohanes di masa datang. Yesus mengatakan bahwa jikalau ia menghendaki bahwa ia tetap hidup sampai aku datang, itulah yang dikatakan oleh Yesus, tetapi justru yang tersiar mengatakan bahwa Yohanes tidak akan mati. Ini bagian dari istilah atau dapat dikatakan dosa-dosa kepo. Mau ingin tahu tentang rancangan-rancangan Tuhan, nasib yang akan datang. Kita tahu juga orang yang meramalkan bahwa nanti tahun ini dunia kiamat, atau nanti dalam masa COVID ini akan terjadi ini dan seterusnya. Ini bagian dari dosa kepo yang berlebihan, mau tahu tentang urusan-urusan Tuhan dengan nasib-nasib orang lain. Hari ini kita diingatkan jangan persoalkan hal itu, jangan pusing tentang itu, tapi yang utama bagaimana kita setia mengikuti Tuhan, ajaran-ajarannya, perintah-perintahnya untuk kita amalkan, tugas-tugas perutusan yang ia berikan bagi kita, seperti yang telah ditunjukkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan pertama. Ia setia melaksanakan tugas perutusan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, berjalan dari Yerusalem sampai ke Roma. Ia boleh melewatinya, bahkan dia bisa memakai serana penjara untuk bisa sampai ke Roma, rela dipenjarakan demi bisa masuk ke Roma. Ini contoh teladan dari Rasul Paulus, yakni kesetiaan dalam melaksanakan tugas-tugas karya pelayanan. Pernah ada yang datang mengatakan, pastor, nanti anak kami ini dibaptis oleh pastor ini. Awalnya saya berpikir, ini mungkin karena keluarga kenalan, jadi saya silakan saja, yang penting semuanya jalan aman. Tetapi setelah dicek ternyata itu bagian dari tanda petik kemujuran. Ini saya langsung rasa tersinggung dan saya marah waktu itu. Kok masa pakai begini? Dan inilah dosa-dosa kemujuran atau kepo yang terjadi juga dalam praktek rohani dalam kehidupan umat beriman. Atau mungkin ada yang juga bertanya, kalau mau dalam dunia politik, mau jadi bupati, apakah bisa atau tidak? Atau bekerja untuk usaha ini layak atau tidak, nanti mujur atau tidak? Soal kemujuran. Kita ingat dalam kisah di Filipi, Rasul Paulus menghardik seorang perempuan yang mempunyai roh tenung, yang meramalkan, kamu usaha ini nanti akan berhasil dan seterusnya. Rasul Paulus menghardik dan membuat roh tenung itu hilang dari perempuan ini. Dan saya
Saya yakin dan juga telah terjadi di tengah-tengah gereja, ada juga praktek-praktek seperti ini. Meramalkan itu, meramalkan ini, muncul dalam hal ini dan seterusnya. Kita diingatkan untuk menghindari hal itu. Yang utama bagi kita melaksanakan kehendak Tuhan dan bukan pusing dengan urusan atau keputusan Tuhan. Kita boleh mewartakan nubuat-nubuat Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki kita wartakan, bukannya meramalkan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa supaya apa yang difirmankan oleh Tuhan ini boleh kita amalkan dalam hidup kita. Semoga demikian.